Perkenalkan, nama saya Aulia Elizabeth Dirmarani dari absen 10, 11 IPA 1 akan bahas mengenai reproduksi pria. Nah, reproduksi sendiri adalah proses biologis, yaitu suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Reproduksi merupakan cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan oleh pendahulu setiap individu organisme untuk menghasilkan suatu generasi selanjutnya. Untuk organ reproduksi pada pria dibedakan menjadi dua, yaitu organ reproduksi luar dan dalam. Yang luar, pertama ada penis, merupakan alat untuk memasukkan sperma ke dalam saluran kelamin wanita. Di dalam penis ini terdapat 3 rongga. 2 rongga bagian atas tersusun atas jaringan spons corpus cavernosa. 1 rongga di bawahnya tersusun atas jaringan spons corpus spongiosum yang membungkus uretra. Uretra pada penis dikelilingi pembuluh darah dan ujung-ujung saraf perasa. Kedua ada skrotum, yaitu kantong pelir. Skrotum merupakan kulit terluar yang melindungi testis. Skrotum berjumlah 2 buah di kanan dan di kiri. Antara skrotum kanan dan kiri terdapat jaringan ikat dan jaringan otot polos. Adanya otot polos mengakibatkan skrotum dapat mengerut dan mengendur. Dan dalam skrotum juga terdapat otot lurik yang fungsinya mengatur suhu di sekitar testis agar stabil. Nah, untuk pembentukan sperma memerlukan suhu sedikit di bawah suhu tubuh, yaitu 34 derajat Celcius. Organ bagian dalam yang pertama ada testis, yaitu gonad jantan. Testis merupakan alat untuk memproduksi sperma. Untuk memproduksi sperma diperlukan suatu yang sedikit lebih rendah dari suhu tubuh. Dalam testis terdapat saluran-saluran halus yang disebut saluran penghasil sperma atau tubulus seminiferus. Dalam tubulus inilah terjadi pembentukan sperma. Yang kedua, ada saluran kelamin. Fungsinya mengeluarkan sperma dari testis keluar tubuh. Saluran kelamin meliputi, pertama ada epididymis, yaitu saluran berkelok-kelok dalam skrotum yang keluar dari testis. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Sperma yang telah matang disalurkan menuju vas deferens. Vas deferens sendiri yaitu saluran yang mengarah ke atas dan lanjutan dari epididymis. Fungsinya sebagai saluran yang dilalui sperma dari epididymis menuju vesikula seminalis atau kantong sperma. Saluran ejakulasi yaitu saluran penghubung vesikula seminalis dengan uretra. Fungsinya untuk mengeluarkan sperma menuju uretra. Uretra sendiri yaitu saluran reproduksi terakhir, fungsinya sebagai saluran kelamin dari vesikula seminalis dan saluran urin dari kantong kemih. Yang ketiga ada kelenjar kelamin. Dalam saluran kelamin, sperma mengalami penambahan cairan-cairan kelamin yang dihasilkan oleh beberapa bagian, yaitu yang pertama ada vesikula seminalis yang menghasilkan cairan yang berfungsi sebagai sumber energi dan memudahkan gerakan sperma. Yang kedua ada kelenjar prostat yang menghasilkan cairan yang memberi suasana basah pada cairan sperma. Cairan tersebut mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid. Yang ketiga ada kelenjar Cooper atau bulboutera yang menghasilkan cairan yang bersifat basah. Spermatogenesis terjadi dalam tubulus seminiferus. Spermatogenesis melibatkan spermatogonium, sel-sel toli, dan sel Leydig. Ketiganya ada dalam tubulus seminiferus. Yang pertama tadi spermatogonium, yaitu sel induk spermatozoa yang merupakan penghasil sperma. Yang kedua tadi ada sel-sel toli, merupakan pemberi nutrisi spermatozoa. Yang ketiga tadi ada sel Leydig yang merupakan penghasil hormon testosteron dan berperan dalam pembelahan meiosis untuk membentuk spermatosit sekunder. Spermatogenesis dipengaruhi oleh hormon. Yang pertama ada LH, yaitu luteinizing hormone, yang fungsinya merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Yang kedua ada FSH, yaitu follicle stimulating hormone, yaitu merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP. Apa itu ABP? Yaitu androgen binding protein yang merangsang spermatogonium untuk memulai spermatogenesis. Dua hormon ini, yaitu LH dan FSH tadi, dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior. Nah,
3 tahap spermatogenesis, yaitu pertama ada tahap penggandaan. Jadi sel primordial mengalami pembelahan meiosis berulang-ulang dan membentuk spermatogonia, yaitu tunggal atau spermatogonium. Kedua ada tahap pertumbuhan. Nah, spermatogonium bersifat diploid. Spermatogonia tumbuh dan berkembang membentuk spermatosit primer atau diploid. Yang ketiga ada tahap pematangan. Spermatosit primer membelah secara meiosis, membentuk 2 spermatosit sekunder atau haploid. Selanjutnya, spermatosit sekunder membelah secara meiosis, membentuk 4 buah spermatid atau haploid. Setiap spermatid akan berdiferensiasi menjadi sperma haploid. Proses pemotongan spermatid menjadi sperma disebut spermiasi. Proses pematangan sperma dipengaruhi oleh hormon testosteron. Seorang pria normal mampu menghasilkan 20 sampai 40 juta sel sperma dalam tiap mililiter cairan. Nah, penyakit pada reproduksi pria yang pertama ada disfungsi ereksi atau impotensi, yaitu ketidakmampuan pria dalam melakukan atau mempertahankan ereksi saat berhubungan seksual. Kondisi ini sering disebabkan oleh stres, kecemasan berlebih, serta pengaruh obat-obatan yang dalam jangka panjang. Kedua, ada hipospodia, yaitu terjadi jika uretra berada di posisi tidak normal, yaitu bukan di ujung penis, namun pada bagian bawahnya. Kondisi ini adalah kelainan sejak lahir dan memerlukan operasi. Ketiga ada kriptorkismus, yaitu kondisi salah satu atau kedua testis tidak terlihat akibat tidak terjadi penurunan ke tempat seharusnya. Penyakit ini merupakan kelainan yang terjadi saat bisa terjadi bayi prematur seperti itu. Kemudian ada penyakit variokel yang ditandai dengan adanya pembengkakan pada pembuluh darah dalam skrotum. Kemudian ada hidrokel, ditandai dengan adanya penumpukan cairan di sekitar testis sehingga menyebabkan pembengkakan pada area skrotum. Kemudian ada kanker prostat. Penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri saat buang air kecil dan ejakulasi, rasa sakit pada punggung bawah, dan terdapat darah dalam urin. Umumnya terjadi pada pria yang usianya di atas 40 tahun. Penyebab, pencegahan, serta pengobatan untuk impotensi: olahraga secara rutin, makan makanan bergizi seimbang, hindari alkohol, check up secara rutin, serta apabila sudah parah, lakukanlah operasi. Untuk kriptorkismus itu disebabkan tadi karena kelahiran prematur atau karena keturunan. Nah, gangguan pada janin dapat diatasi dengan penyuntikan hormon gonadotropin. Nah, untuk penyakit-penyakit lainnya yang terjadi pada reproduksi pria bisa dilakukan pola hidup sehat, berolahraga, memakan makanan bergizi, kemudian tidak memakai celana yang ketat, serta menjaga kebersihan daerah reproduksi agar tetap selalu sehat dan terjaga. B adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Pada pria ada 4 jenis kontrasepsi yang paling umum. Yang pertama ada ejakulasi di luar. Ini merupakan kontrasepsi tertua di dunia dan masih sering dipraktikkan hingga saat ini. Saat berhubungan seks, pria akan menarik penisnya keluar dari vagina ketika ia akan ejakulasi. Ejakulasi ini akan dilakukan secara terpisah di luar dan menjauhi vagina. Kelebihannya yaitu bebas hormon dan praktis, dan tak membutuhkan biaya sama sekali. Nah, kekurangannya membutuhkan kemahiran dan pengendalian diri. Kedua ada kondom, yaitu cara pakainya sederhana, tak perlu mengeluarkan biaya yang besar, mudah didapat, dan melindungi dari penyakit kelamin yang menular. Kekurangannya, ukuran yang terlalu besar beresiko lepas, dan ukuran yang terlalu sempit beresiko mudah sobek. Yang ketiga ada suntik hormon, tergolong kontrasepsi modern yang baru digarap beberapa tahun belakangan ini, berisi hormon testosteron sintesis dan progestin, yaitu hormon wanita sintesis. Disuntik 8 minggu sekali. Tujuannya menurunkan kadar testosteron alami dalam tubuh pria untuk menekan proses pematangan sperma muda. Kelebihannya aman dan efektif dan tak menyebabkan kemandulan. Kekurangannya, biayanya tentunya mahal, tak bisa melindungi dari penyakit. Yang terakhir ada vasektomi,
yaitu pilihan kontrasepsi yang permanen. Mengapa? Karena ini akan dilakukan pemotongan saluran sperma. Kelebihannya, cara paling efektif, yaitu pastinya akan sangat bermanfaat. Dan kekurangannya memiliki efek samping karena saluran spermanya yang tadi sudah dipotong. Nah, itu tadi penjelasan mengenai reproduksi pada pria. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Aulia Elizabeth. Mohon maaf dan terima kasih.